Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 8, khususnya kepada Bapak Lukman Medriafin Silalahi sebagai dosen pengampu kami. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keamanan cyber sebagai faktor penentu kepercayaan konsumen dalam ekosistem e-commerce. Namun sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Ahmad Riyadi, yang kedua ada Tangguh Nur Fuadi, yang ketiga ada Herlina Aryani, yang keempat ada Mentari Hanan Salsabila, yang kelima ada Dela Madaviana, yang keenam ada Adrian Wijaya, yang ketujuh ada Brian Andika Muhammad, yang 8 ada Karisma Berlian Kusuma, yang kesembilan ada Ayu Biru Hakiki, dan yang terakhir ada Sarmila Agustin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudara Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya Kak Adrian. Untuk saat ini saya akan izin menjelaskan mengenai alasan kenapa kita akhirnya memilih untuk terkait keamanan cyber terhadap e-commerce. Gimana sih terkait keamanan cyber ini bisa mempengaruhi keputusan untuk pembeli, dan kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa di kedepannya terkait e-commerce ini akan semakin berkembang. Dan kalau kita tanya setiap orang pastinya pernah gitu, walaupun mungkin nggak semua orang sering untuk berbelanja online, pasti setiap orang tuh pernah. Dan akhirnya isu keamanan cyber ini menjadi hal yang penting, gimana dari seorang pembeli itu bisa tahu apa sih data-data yang sebenarnya itu penting untuk mereka, dan bagaimana seorang e-commerce itu juga bisa paham apa sih terkait keamanan-keamanan cyber yang harus dilakukan olehnya supaya konsumen itu bisa percaya untuk berbelanja di e-commerce miliknya. Dan pada makalah ini kami menggunakan metode untuk studi pustaka dan juga penelitian sebelumnya. Jadi kita ingin memahami terkait apa itu keamanan cyber, apa saja yang bisa dilakukan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsumen atas keamanan cyber yang terjadi. Di sini kita juga mengambil beberapa contoh mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi dan seperti apa kasus itu dan bagaimana penyelesaiannya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Kak Sarmila untuk menjelaskan lebih dalam mengenai latar belakang dari makalah yang kami susun itu. Kepada Kak Sarmila saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sarmila Agustin akan menjelaskan tentang apa itu keamanan cyber dan mengapa itu keamanan cyber itu penting. Nah, di era sekarang, keamanan cyber menjadi aspek penting di era digital, khususnya dalam sektor e-commerce. Meningkatnya transaksi online menuntut perlindungan terhadap data dan sistem dari ancaman digital. Nah, apa itu dari keamanan cyber itu? Keamanan cyber adalah salah satu praktik untuk melindungi data seperti di komputer, jaringan, dan digital yang dari serangan siber, seperti pencurian data. Nah, mengapa sih keamanan cyber itu? Nah, di era sekarang banyak sektor perusahaan yang sudah menggunakan sistem seperti perusahaan manufaktur dan perusahaan lain-lain. Dengan adanya sistem keamanan cyber, kita dapat membantu menjaga kerahasiaan perusahaan dan mengurangi ancaman cyber di era sekarang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Kepada Kak Ayu saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Sarmila. Selanjutnya saya akan melanjutkan latar belakang, yaitu jual beli tanpa tatap muka mulai berkembang tahun 1999 dengan diciptakannya forum diskusi Kankus yang lambat laun memfasilitasi jual beli online. Kemudian dilanjutkan dengan Liposhop tahun 2001, Multiply.com tahun 2003, dan Toko Bagus tahun 2004. Pemerintah juga berperan dalam menyusun regulasi, yaitu UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pembelian online terus meningkat, terbukti juga dengan nilai transaksi hari belanja online nasional tahun 2022 mencapai 25 triliun rupiah, tahun 2023 28 triliun, dan tahun 2024 31 triliun. Pengguna situs e-commerce diproyeksikan akan terus meningkat, dan bahkan pada tahun 2029 mencapai 99 juta pengguna.
Selain berbagai kemudahan e-commerce, terdapat juga berbagai risiko yang perlu diwaspadai, yaitu produk tidak sesuai atau palsu, kebocoran data, dan penipuan. Tahun 2020 hingga 2023 terdapat 3.400 lebih kasus penipuan online yang melibatkan WNI sebagai korban maupun pelaku. Tercatat dari bulan Agustus 2018 hingga Februari 2023 terdapat 1.730 konten penipuan yang menimbulkan kerugian korban mencapai 18 triliun. Bisa kita lihat dari tabel tersebut, pada tahun 2022 yang paling banyak terjadi kebocoran yaitu nomor kartu SIM, sehingga kita paling sering mendapatkan SMS atau telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang kemungkinan besar adalah penipuan. Tahun 2021 paling banyak yaitu kasus kebocoran data BPJS mencapai 279 juta kasus. Dan tahun 2020 yang paling banyak yaitu Tokopedia, mencapai 20 juta. Maraknya kasus penipuan dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen, karena konsumen menjadi tidak percaya kepada penjual online. Demikian penjelasan saya mengenai latar belakang. Selanjutnya, untuk rumusan akan dijelaskan oleh Kak Herlina Aryani. Terima kasih. Saya Herlina Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan dan tujuan masalah. Makalah ini merumuskan permasalahan seputar bagaimana sistem pembayaran berbasis keamanan cyber pembelian konsumen dalam ekosistem pertumbuhan transaksi digital yang pesat menimbulkan kebutuhan akan metode pembayaran yang mudah serta sistem keamanan yang dipercaya. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana efektivitas sistem pembayaran dan keamanan digital dapat memengaruhi perilaku dan keputusan pembelian konsumen. Kajian juga bertujuan menyoroti pentingnya kepercayaan melalui sistem keamanan yang kuat. Akan dijelaskan oleh Kak Tangguh. Baik, terima kasih Kak Herlina. Selanjutnya saya Tangguh Nur Fuadi menjelaskan mengenai rumusan dan tujuan masalah, di mana setelah dijelaskan sebelumnya bahwa memang pada era saat ini orang-orang semakin gemar untuk melakukan pembelian melalui media online. Nah, kemudian kegemaran tersebut naiknya tingkat pengguna e-commerce tidak luput dari mudahnya pembayaran. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui e-wallet, kartu kredit, dan transfer, sehingga akan mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi. Nah, tentunya kemudahan ini akan meningkatkan juga di mana jumlah konsumen yang menggunakan e-commerce. Kemudian kemudahan itu juga harus tentunya didukung dengan sistem keamanan yang kuat, karena sistem keamanan yang kuat ini akan menjamin data-data dari pengguna atau data-data dari pelanggan untuk tetap terjaga keamanannya dan tidak bocor ke sana kemari dan dapat disalahgunakan. Apalagi pada era zaman saat ini, di mana terdapat aplikasi pinjol atau aplikasi-aplikasi yang cukup menggunakan data pribadi, kemudian mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian apabila data pribadi kita sendiri digunakan oleh orang lain, disalahgunakan, salah satunya mungkin untuk aplikasi pinjol, itu kan akan sangat merugikan. Oleh karena itu, keamanan dalam penggunaan pembayaran melalui media e-commerce ini sangat penting. Selanjutnya, nah, ketika sistem keamanan global, konsumen rentan terhadap pencurian data, khususnya bisa melalui phishing atau melalui media-media cybercrime yang lain. Kebocoran data informasi, hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap konsumen terhadap platform e-commerce. Oleh karena itu, fitur-fitur yang dapat dikembangkan oleh platform e-commerce untuk meningkatkan keamanan data antara lain, yang pertama ada secure socket layer, yang dimana kemudian berubah menjadi transport layer security yang TLS,
SSL merupakan versi terdahulunya dengan kemudian diperbaharui dengan TLS. Nah, ini penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Kemudian selanjutnya ada kriptografi, di mana data-data dari konsumen, data pengguna itu di-encrypt, jadi tidak serta-merta dapat langsung dilihat karena sudah merupakan kode-kode rahasia yang tidak dapat dibaca secara langsung oleh kasat mata. Kemudian yang ketiga ada keamanan sistem login, di mana saat ini diperkuat dengan multi-factor authentication atau MFA. Tentunya ini juga akan lebih dapat memverifikasi ya, apakah benar pengguna tersebut merupakan orang yang bersangkutan atau tidak. Nah, jadi ini merupakan suatu paket ya, jadi tiga itu. Yang pertama TLS itu sebagai aplikasinya, kemudian kripto itu sebagai alatnya, kemudian keamanan autentikasi ini adalah sebagai penjamin bahwa user yang menggunakan itu adalah benar-benar orang yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada teknologi biometrik, ini merupakan tingkat lanjut dari sistem keamanan. Karena hal ini tidak hanya menggunakan password saja, namun sudah menggunakan ciri-ciri fisik yang langsung penggunanya, sehingga tidak dapat dimanipulasi atau disalahgunakan oleh orang lain. Karena memang apabila bukan yang bersangkutan yang login ke dalam aplikasi tersebut, maka tidak dapat login. Jadi sudah sangat kuat dan sangat secure tentunya. Demikian untuk rumusan dan tujuan masalah. Selanjutnya metode akan dijelaskan oleh Kak Dela. Silakan kepada Kak Dela. Oke, terima kasih Kak Tangguh. Selanjutnya, mohon izin sebelumnya ya, saya Dela Mahdaviana. Saya akan coba menjelaskan metode yang diambil oleh kelompok kami. Nah, metode yang diambil kelompok kami adalah mengangkat contoh kasus keamanan siber di Indonesia dengan rincian sebagai berikut. Pada bulan Maret tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data hingga 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Nah, kemudian data dari pengguna Tokopedia yang bocor itu meliputi ada data terkait nama lengkap, ada data terkait email, nomor telepon, password, tanggal lahir, dan aktivitas transaksi. Nah, kemudian meskipun tadi passwordnya sudah terenkripsi ya oleh Tokopedia, namun data tetap tersebar di darknet. Terenkripsi ini dampaknya bagi si hacker menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat membobol data dari pengguna Tokopedia. Nah, kemudian dari kasus Tokopedia tersebut di atas, tindakan yang sudah dilakukan oleh Tokopedia adalah mengubah password pengguna secara cepat. Kemudian yang bisa dilakukan oleh pengguna Tokopedia yang sudah terlanjur mengalami kebocoran data, yaitu mengganti password dari aplikasi Tokopedia, kemudian mengaktifkan OTP, kemudian yang terakhir itu ada menghindari penggunaan sandi yang sama di aplikasi yang lain. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Brian. Ya. Silakan Kak Brian. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selanjutnya, saya Brian Andika Muhammad akan mencoba menyampaikan beberapa langkah-langkah keamanan cyber yang bisa dilakukan baik oleh perusahaan maupun pribadi kita sebagai pengguna. Yang pertama itu adalah dari perusahaan. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan penguatan infrastruktur keamanan digital dengan menggunakan enkripsi, firewall, sistem deteksi intrusi, dan autentifikasi multifaktor. Selain dari perusahaan, sebagai konsumen juga kita bisa mengambil langkah-langkah keamanan cyber, yaitu kita dengan menambah edukasi dan kesadaran kita sebagai pengguna dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan sandi yang unik. Jadi untuk sandi ini ada saran, yaitu untuk mengganti sandi setiap 3 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah selain dari perusahaan dan pengguna, itu bisa dari pihak ketiga,
perusahaan itu bisa minta tolong kepada pihak ketiga untuk melakukan audit sistem. Jadi perusahaan ketiga akan mengaudit sistem perusahaan, audit sistem dan kepatuhan dan audit sistemnya. Dan yang terakhir dari pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk di Indonesia sendiri, yaitu ada Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Mentari Hanan Salsabila. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Brian. Perkenalkan, saya Mentari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi peningkatan keamanan cyber yang dapat diterapkan secara langsung oleh pengguna e-commerce, baik dalam skala besar maupun UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar ekosistem digital tetap aman dan juga terpercaya. Strategi yang pertama yaitu pemantauan ancaman cyber secara aktif. Di dunia digital yang terus berkembang, maka diperlukan juga metode yang terus kita perbarui, karena ada berbagai serangan yang mengancam seperti ransomware, phishing, maupun serangan DDoS. Dengan melakukan pemantauan ancaman ini, maka platform e-commerce dapat mendeteksi lebih cepat potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum kejadian yang besar menimpa e-commerce itu terjadi. Misalkan, ketika pola login mencurigakan terdeteksi dari daerah atau negara yang tidak biasa, maka sistem langsung bisa memblokir secara otomatis. Kemudian strategi yang kedua yaitu adaptasi teknologi open source dan cloud based. Strategi kedua ini menggunakan contoh teknologi seperti Snort atau Fail2Ban dan juga layanan cloud security. Teknologi ini membantu mendeteksi dan memblokir serangan. Bagi pelaku usaha kecil dapat menggunakan Google Cloud Security yang lebih terjangkau apabila tidak memiliki anggaran yang besar. Kemudian ada strategi yang ketiga yaitu inovasi autentifikasi kontekstual, yaitu menyesuaikan sistem keamanan dengan kebiasaan pengguna lokal berbasis lokasi dan juga perangkat. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengenali kebiasaan pengguna, lokasinya, cara loginnya, kemudian akan memberikan peringatan jika ada aktivitas yang tidak biasa. Dari sebuah studi, hal ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan inovasi autentifikasi bisa meningkatkan deteksi penyalahgunaan akun hingga 42%. Kemudian ada strategi yang keempat yaitu kolaborasi multi pihak, yaitu dengan cara melibatkan pemerintah, swasta, dan juga akademisi dalam pengembangan kebijakan keamanan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi, kampanye literasi digital, dan juga riset keamanan yang relevan. Beberapa faktor tersebut merupakan strategi peningkatan keamanan cyber yang didiskusikan oleh kelompok kami. Beberapa strategi tersebut saling melengkapi dan apabila diterapkan dengan seksama akan membentuk sistem keamanan cyber yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pengguna dalam penggunaan platform e-commerce. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai pentingnya keamanan cyber sebagai faktor penentu kepercayaan konsumen dalam ekosistem e-commerce. Untuk sesi selanjutnya yaitu ada tanya jawab yang akan dipandu oleh MC Mas Adrian. Silakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Langsung saja, pertanyaan pertama dari saya sendiri. Terkait poin kolaborasi inovatif antar pemangku kepentingan, menurut Anda, sejauh mana peran pemerintah diperlukan dalam mengawasi dan memfasilitasi keamanan digital di sektor e-commerce? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya, oleh Ahmad Riyadi, mengenai pertanyaan dari Kak Adrian. Seperti apa sih peran dari pemerintah ya dalam keamanan cyber? Apakah pemerintah bisa berperan? Ini sama seperti yang dibahas oleh Kak Brian tadi ya, bahwa ada pihak pemerintah yang bisa ikut andil dalam keamanan cyber. Yang pastinya dalam utamanya itu adalah dengan penerbitan regulasi, gitu. Karena sebagai pemerintah bisa menerbitkan regulasi seperti apa sih keamanan spesifikasi yang harus
patuhi oleh e-commerce. Misalnya seperti apa perlindungan data konsumennya, seperti apa manajemen dari data-data penggunanya gitu. Dan yang pastinya dari pemerintah tidak hanya menerbitkan regulasi, tapi juga bisa melakukan pengawasan secara rutin apakah terkait regulasi yang telah ditetapkan telah dijalani oleh e-commerce secara patuh, apakah seperti data-data tadi telah dijamin keamanannya, dan jika masih terjadi hal-hal seperti mungkin data kita yang mungkin mencuat atau bocor, pemerintah juga bisa andil untuk melakukan penelitian seperti apakah ada kelalaian dari pihak e-commerce sehingga terjadi kebocoran data. Nah, dan jika ada kelalaian dari pihak pemerintah pastinya bisa melakukan tindak lanjut, apakah perlu dilakukan penertiban atau perlu dilakukan punishment dan segala macam. Mungkin itu menurut saya terkait seperti apa sih peran pemerintah terhadap keamanan cyber dalam dunia e-commerce ini. Terima kasih, dan selanjutnya mungkin kita akan mempersilahkan jika ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karisma Berlian Kusuma. Terkait tadi yang sudah dipaparkan dari contoh kasus, studi kasus itu kan ada kebocoran data pada kasus Tokopedia ya. Nah, mungkin beberapa rakyat di Indonesia ini tidak merasa terancam dengan kebocoran data tersebut ataupun aktivitas transaksi yang sudah mereka lakukan. Nah, karena kurangnya kesadaran akan keamanan digital tersebut, mungkin bisa dijelaskan dampak-dampak apa yang bisa terjadi jika data mereka telah terbocorkan. Oke, baik, mohon izin Kak Karisma ya. Saya Dela Mahdaviana yang tadi coba memaparkan terkait contoh kasus Tokopedia. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya pada intinya ini ya Kak, kalau belum semua masyarakat tuh paham terkait dampak dari kebocoran data. Dampak dari kebocoran data menurut kami itu bisa dilihat dari dua sisi Kak. Yang pertama dari sisi aplikatornya atau dari sisi yang menyediakan jasa aplikasi, kemudian yang kedua dari sisi penggunanya. Nah, dari sisi aplikator itu sudah jelas ya Kak dampaknya, itu adanya kebocoran data itu berarti ada sistem yang harus diperbaiki dari internal perusahaan mereka. Kemudian itu juga berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua dari sisi pengguna jasa. Kalau dari sisi pengguna jasa, dampaknya yaitu adanya penyalahgunaan data yang bocor. Kan tadi ada data yang bocor itu ada nama, alamat email, nomor telepon, dan sebagainya ya Kak. Nah itu kan ada tuh Kak resiko penyalahgunaan data tersebut ya Kak. Misalnya tadi udah dijelaskan, mungkin bisa ada penipuan, resiko penipuan, seperti itu. Sudah menjawab ya Kak? Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tutup diskusi kelompok kita, presentasi kita pada malam hari ini. Jika ada salah kata maupun kekurangan yang lainnya, kami dari kelompok 8 memohon maaf, dan terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua, untuk waktu rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.